Tebing setinggi 20 meter longsor di ruas jalan Ciherang Cadas Pangeran. Sementara diduga tidak mengetahui arah jalan, pengendara motor kedapatan memasuki tol Jagorawi. Berikut informasinya dalam Prime Highlight. Usai diguyur hujan sepanjang hari, tebing setinggi 20 meter di Jalan Raya Cadas Pangeran, Sumedang, Jawa Barat longsor. Material longsoran berupa bebatuan berukuran besar menutup sebagian ruas jalan penghubung Bandung-Cirebon. Akibatnya antrian kendaraan mengular hingga 3 km. Beruntung saat longsoran terjadi tidak ada kendaraan yang melintas sehingga tidak mengakibatkan korban jiwa. Diduga tidak mengetahui arah jalan dan tidak memperhatikan rambu lalu lintas, pengendara motor ditemukan berada di tol Jagorawi. Diketahui seorang pengendara sepeda motor tengah melintas dari arah Cawang menuju Taman Mini. Pengendara ini masuk tol melalui pintu masuk Cawang. Warga mengatakan aksi pengendara motor seperti ini sudah sering terjadi, khususnya pada waktu sore dan malam hari. Meski sudah diteriaki, namun para pengendara tidak mendengarnya. Minimarket berlantai 4 yang berada di depan Danau Sunter terbakar. Sumber api diduga dari lantai 3 yang dijadikan tempat penyimpanan barang minimarket. Pegawai minimarket yang sedang bertugas berhasil menyelamatkan diri. 10 unit mobil pemadam kebakaran turun ke lokasi dan api berhasil dipadamkan dalam waktu setengah jam. Majelis Hakim menolak nota keberatan atau eksepsi terdakwa kasus terorisme Munarman. Kasus yang menjerat mantan Sekretaris Umum FPI akan dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan bukti dan saksi. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang kasus terorisme dengan terdakwa mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman. Sidang digelar tertutup dan dengan pengamanan ketat. Dalam sidang putusan setelah hari ini, Majelis Hakim menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan Munarman. Sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan para saksi dan bukti pada pekan depan. Ya sebenarnya kita sudah menduga sih, gitu. Memang banyak yang kita anggap tidak dijalankan sesuai prosedur lah. Kita menduga seperti itu. Tapi show must go on, jadi kita lanjut, kita maksimalkan yang memang kita bisa lakukan. Munarman ditangkap Densus 88 anti teror Polri di rumahnya di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, April tahun lalu. Munarman diduga terlibat kegiatan baiat terhadap negara Islam di Irak dan Suriah yang dilakukan di Jakarta, Medan, dan Makassar. Dunia hiburan tanah air kembali dikejutkan dengan aktor sekaligus musisi yang kembali ditangkap polisi karena kasus narkoba. Sebelumnya pesohor yang terjerat narkoba, Nia dan Ardi Bakri, divonis 1 tahun penjara. Lagi-lagi dan lagi, publik kembali disuguhi dengan berita pesohor tanah air yang kembali terjerat dengan narkotika. Seolah lupa dengan konsekuensi hukum, publik figur seolah tak gentar menghadapi ancaman hukuman akibat penyalahgunaan narkoba. Hari ini musisi sekaligus aktor Ardhito Rifki Pramono ditangkap Sat Narkoba Polres Jakarta Barat. Ardhito ditangkap di kediamannya di wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur dengan barang bukti ganja. Hasil pemeriksaan tes urin Ardhito dinyatakan positif. Hingga kini Ardhito Rifki Pramono masih menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Barat. Yang bersangkutan adalah seorang musisi, seorang bintang film. Tadi malam kita amankan di rumahnya di bilangan Duren Sawit, Jakarta Timur, yang merupakan pengembangan dari wilayah Jakarta Barat. Dan padanya memang kita temukan barang bukti berupa ganja. Masih segar dalam ingatan publik, kasus hukum yang dialami pesohor akibat jerat narkoba dialami pesohor tanah air.
Nia Ramadhani bersama suaminya Ardi Bakri dan Zen Novanto divonis 1 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nia dan Ardi terbukti bersalah dalam kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Ketiganya didakwa melanggar pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Selain penyalahgunaan narkotika dan unsur menyuruh melakukan dan turut serta melakukan menjadi pertimbangan majelis hakim untuk jeratan ketiga terdakwa. Menyatakan terdakwa 1 Zen Tipanto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri, terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan pertama bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Zen Tipanto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri, terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun. Menyikapi vonis tersebut, kuasa hukum terdakwa mengajukan banding karena putusan hakim dianggap tidak adil dan tidak sesuai fakta persidangan. Petugas kebersihan yang menemukan emas 97 gram mendapat promosi jabatan. Anies Prime akan kembali dengan informasinya saat lagi.